Awalnya, rasanya sungguh sangat berat untuk memaksa diri bangun pada jam 3 pagi setiap harinya. Ketika dunia terlelap dalam kegelapan dan keheningan, meninggalkan kasur yang hangat terasa seperti sebuah pertempuran besar melawan ego dan rasa kantuk yang luar biasa. Namun, apa yang saya temukan dan rasakan tepat di hari ke-30 benar-benar mengubah cara pandang saya terhadap kehidupan dan membuat saya berjanji dalam hati untuk tidak akan meninggalkannya lagi. Ini bukanlah sekadar tantangan biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat personal, sebuah upaya untuk mencari ketenangan di tengah bisingnya dunia. Saat raga kita sehat dan kuat, kehidupan dunia seringkali menyita seluruh fokus dan perhatian kita. Mari kita berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesibukan bekerja, ambisi karir, dan gemerlapnya kehidupan duniawi membuat kita lupa untuk sekadar menundukkan hati sejenak. Sang Pencipta yang Maha mengetahui atas segala keadaan hamba-Nya, memahami bahwa kita terkadang butuh dihentikan sejenak dari rutinitas yang melelahkan jiwa. Rasa sakit datang sebagai pengerem laju duniawi kita yang terlalu kencang. Penyakit ini memaksa raga kita untuk beristirahat total. Namun di saat yang bersamaan, ia sedang membangunkan jiwa kita dari tidur panjangnya yang dipenuhi kelalaian. Berdasarkan pedoman ajaran agama, kita diajarkan untuk selalu memandang setiap ujian dengan kacamata kebijaksanaan tertinggi. Ketika malam semakin larut dan keheningan mulai menyelimuti bumi, rasa sakit seringkali terasa memuncak dan lebih kuat dari biasanya. Di momen kritis itulah kita diajak untuk sepenuhnya mengubah sudut pandang batin kita. Bayangkanlah, rasa sakit itu bukan sebagai beban hidup, melainkan sebagai sebuah undangan khusus nan istimewa. Sebuah undangan dari langit yang mengajak kita untuk menghadiri pertemuan paling intim dengan Tuhan. Tepat di saat banyak manusia lain sedang terlelap dalam angan dan mimpi mereka. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sudah daftar. Semoga disegerakan diberangkatkan ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Sepertiga malam terakhir dikenal luas sebagai waktu yang paling mustajab dan dipenuhi rahasia ilahi. Di waktu yang penuh berkah ini, Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa menunggu hamba-hambanya yang bersedia bangun, meminta, dan berdialog dengannya. Bagi seseorang yang sedang diuji dengan penyakit, bangkit dari tempat tidur di jam-jam ini pastilah terasa sangat berat. Akan tetapi,
Setiap langkah kecil tertatih menuju air wudhu. Dan setiap tetes air yang menyentuh kulit yang tengah meriang merupakan sebuah bukti nyata, pengakuan cinta, serta ketundukan yang nilainya teramat agung di hadapannya. Cobalah merenungkan betapa indahnya ketika Sang Pencipta yang Maha Agung justru merindukan suaramu. Mungkin selama berhari-hari saat kita sehat, doa kita meluncur begitu saja sebagai rutinitas harian tanpa nyawa dan tanpa ruh. Namun, ketika tubuh kita ditimpa sakit, rintihan serta permohonan kita menjadi luar biasa tulus, lahir murni dari relung hati yang paling dalam, dan dipenuhi perasaan butuh yang sangat nyata. Kesedihan dan kepasrahan di atas sajadah karena menahan sakit sekaligus memohon kebaikan adalah sebuah wujud penghambaan sejati yang selalu dirindukan oleh Yang Maha Mendengar. Hari ke-6 hingga ke-10, sesuatu yang sungguh ajaib mulai terjadi pada jam biologis tubuh saya. Tubuh ini seolah mulai beradaptasi dengan ritme yang baru. Saya mulai terbangun dari tidur bahkan beberapa menit sebelum alarm berdering. Rasa kantuk yang sebelumnya menyiksa perlahan memudar, digantikan oleh semacam panggilan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dinginnya angin malam yang sebelumnya membuat saya menggigil, kini terasa seperti sapaan alam semesta yang ramah menyambut kehadiran saya. Malam tidak lagi terasa menyeramkan atau sepi, melainkan terasa begitu intim, hangat, dan sangat bersahabat bagi jiwa. Menurut para ulama dan ahli hikmah, rintihan tulus orang yang sedang sakit di kala sepertiga malam terdengar bagaikan melodi yang sangat indah di atas langit. Saat bibir yang pucat itu bergetar pelan menyebut asma Yang Maha Kuasa, tepat pada saat itulah pintu-pintu kasih sayang ilahi dibukakan lebar-lebar dan dicurahkan dengan begitu derasnya. Jangan pernah sedetik pun merasa sendirian dalam kesakitan dan penderitaanmu. Sebab sesungguhnya, di saat engkau merasa berada di titik paling lemah tak berdaya, kekuatan bimbingan ilahi sedang memeluk ragamu dengan amat erat, membelaimu dengan rahmatnya. Sama seperti halnya dedaunan kering yang perlahan berguguran dari ranting pohonnya di musim gugur. Begitu pula lah dosa-dosa dan kesalahan masa lalu akan berguguran dari tubuh seorang hamba yang sedang diuji dengan penyakit. Syarat utamanya hanyalah satu, yaitu penerimaan dan kesabaran. Ujian fisik yang melelahkan ini sejatinya adalah proses pembersihan jiwa yang sedang berlangsung. Setiap denyut rasa perih dan setiap hembusan napas yang berat adalah penggugur dosa. Tuhan dengan sifat Maha Pengasih-Nya tengah membersihkan hamba-Nya di dunia, agar kelak jiwa tersebut dapat kembali dalam keadaan suci bersih. Sikap sabar
adalah kunci paling berharga dalam respons panggilan cinta melalui rasa sakit ini. Tentu saja, sebagai manusia biasa yang memiliki batasan fisik, wajar jika rasa lelah terkadang muncul di benak kita. Namun, arahkanlah segala bentuk keluhan itu secara eksklusif hanya kepada Yang Maha Menyembuhkan. Para orang soleh terdahulu kerap diuji dengan penyakit menahun yang lebih berat, tetapi mereka menjadikan lantunan doa di malam hari sebagai tumpuan utamanya. Kesabaran paripurna di atas sajadah di waktu malam itu akan segera melahirkan kekuatan baru yang membentengi mental dan batin kita. Hari ke-16 hingga ke-20 adalah tentang membangun koneksi yang semakin dan semakin mendalam. Sujud saya dalam setiap rokaat menjadi jauh lebih panjang dari biasanya. Dalam posisi yang paling rendah bagi seorang manusia ini, di mana dahi menyentuh debu bumi, disitulah justru jiwa kita diangkat ke tempat yang paling tinggi di sisinya. Menurut ajaran agama yang luhur ini, posisi sujud adalah saat di mana seorang hamba berada pada titik paling dekat dengan Tuhannya. Di momen-momen sakral itu, saya benar-benar melepaskan semua beban batin, semua ekspektasi fana, dan memasrahkan segala ketakutan secara totalitas. Fase berikutnya, menuju hari ke-25, saya menyadari ada sebuah anugerah keanehan yang sangat indah bersemi di dalam hati. Saya mulai benar-benar merindukan hadirnya malam. Saya bahkan sering tidak sabar menunggu waktu berganti gelap, hanya agar saya bisa kembali berbincang dalam kesunyian. Tidak ada lagi sisa-sisa paksaan, tidak ada lagi rasa berat saat membuka mata. Yang tersisa hanyalah rasa rindu yang murni. Kebiasaan yang pada awalnya merupakan sebuah perjuangan berdarah-darah untuk melawan rasa kantuk, kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah kebutuhan primer bagi jiwa saya, yang kepentingannya melebihi kebutuhan akan makanan dan minuman. Dan tepat di waktu yang diyakini paling mustajab inilah, kekuatan sebuah doa terasa begitu nyata dan menggetarkan dada. Setiap bait doa yang saya panjatkan sesudah sholat tahajud terasa mengalir membawa energi yang sama sekali berbeda. Saya tidak lagi banyak meminta urusan dunia, tidak lagi memohon kekayaan harta atau kesuksesan yang bersifat sementara. Doa-doa saya kini berubah haluan menjadi permohonan agar senantiasa diberikan hati yang lapang, agar diberikan kekuatan memaafkan, dan agar dikaruniai keteguhan iman. Di tengah keheningan ini, setiap untayan kata yang bergema dari dalam hati terasa seolah langsung terhubung dan didengar olehnya. Hingga akhirnya, waktu mengantarkan saya tiba di hari ke-30 yang dinanti. Malam itu, saya menghabiskan waktu merenung jauh lebih lama dari malam-malam sebelumnya. Saat cahaya fajar pertama perlahan menyibak selimut kegelapan malam, menyapukan warna jingga keemasan di ufuk timur, ada sebuah rasa haru yang luar biasa menyelimuti setiap relung hati saya. Saya telah berhasil melewati 30 malam yang panjang ini. Bukan untuk membuktikan sebuah kehebatan atau kesalehan diri kepada manusia manapun di luar sana, melainkan semata-mata untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya mampu untuk bangkit dan berubah menjadi lebih baik. Lalu, apa yang sebenarnya saya temukan setelah 30 hari ini?
saya menemukan sebuah pencerahan batin yang nilainya tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi kemewahan apapun. Hati saya yang pada mulanya begitu berantakan, dipenuhi prasangka-prasangka buruk dan selalu diselimuti oleh kabut kecemasan, kini bertransformasi menjadi jauh lebih ikhlas, jauh lebih tertata, dan sangat amat tenang. Saya belajar memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian-pencapaian eksternal semata, melainkan fajar kedamaian internal yang terbit saat kita menyadari bahwa kita senantiasa terhubung dengan Zat yang Maha Kuasa, penjaga alam semesta. Pada titik akhirnya nanti, waktu pasti akan terus berjalan, dan setiap rasa sakit di dunia ini sudah memiliki garis akhir yang ditetapkan. Kesembuhan hanyalah soal waktu. Namun, kemesraan tiada tara yang sempat terjalin erat antara dirimu dan Sang Pencipta di heningnya sepertiga malam akan menjelma menjadi memori spiritual yang abadi melintasi usia kehidupan. Jadikanlah sakit sementaramu hari ini sebagai jembatan kokoh menuju kedekatan yang barangkali tak akan pernah engkau capai jika terus sehat. Karena sungguh, bersembunyi di balik perihnya raga, terhampar bentangan cintanya yang luas tiada batas.